Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim ditanya pertanyaan kepadanya, "Maukah kau dirahmati Allah?" Elokkah kira-kira nama sebuangnya? Kamu mau disayang Allah? Pasti jawabannya mau. Tidak peduli dia bajingan atau dia soleh, taat beribadah atau dia munafik, tanya mau gak disayang Allah? Pasti jawabannya mau. Tapi masalahnya, apakah semua yang mau disayang Allah otomatis langsung mendapat kasih sayang Allah? Tentu jawabannya tidak. Contoh, terbuka pendaftaran pegawai negeri sipil. Semua yang merasa mau jadi pegawai mendaftar dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Berkasnya dipenuhi dokumennya. Apakah semua yang mendaftar itu otomatis langsung diterima pegawai? Tentu tidak. Ada syaratnya, kau dinyatakan lulus. Kalau syarat-syaratnya dinyatakan lulus, maka kau jadi pegawai. Tapi biar kau mendaftar, dokumen lengkap, tapi ada faktor satu yang tidak memenuhi syarat, kau tidak dinyatakan lulus. Begitu dengan kasih sayang Allah. Semua umat mau mendapat kasih sayang Allah yang kita sebut rahmat Allah, tapi tidak semua langsung mendapat rahmat. Pertanyaannya, apa syaratnya? Agar mendapat rahmat dari Allah, ada syaratnya. Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 118, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah menginformasikan, kalau kau mendapat syarat dari saya, dari Allah, 3 syaratnya. Teluni 4 syarat. 3 saja syaratnya. Lebih susah jadi polisi, lebih susah jadi tentara, lebih susah jadi bupati. 3 saja syaratnya. Apa ketiga itu? Yang pertama kata Allah, Innal ladzina amanu, matebak kalau ribuangnya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Biasanya kalau cerita iman, anak muda langsung kalau iman Ustaz, saya beriman kepada Allah. Tapi bos, mengaku beriman gampang, tapi yang susah diakui sebagai orang beriman. Contoh, Bapak kenal Jokowi,
Kenal, saya gampang mengaku. Aku tahu Jokowi, iya, sepupu kak itu. Bapaknya dengan bapakku, saudara, saya sepupu satu kali. Dicek ke Pak Jokowi, Pak Jokowi katanya sepupu kau Daskat. Siapa Daskat? Namanya saja baru ku dengar. Begitu juga mengaku beriman kepada Allah. Gampang mengaku beriman kepada Allah, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Di akhirat nanti berapa banyak berkata kepada Allah, ya Allah saya beriman kepadamu. Buang, betapa kalori hidup buang. Allah berfirman, kalau kau beriman kenapa paling selalu kau terlambat salat Jumat? Kalau kau beriman kepadaku, kenapa tiap Jumat kau selalu terlambat? Kalau pejabat terlambat, anggota DPR, bupati, pengusaha terlambat, mungkin banyak urusan, banyak orang masyarakat melayani. Kau pengangguran jago, terlambat kau lagi salat Jumat. Apa alasanmu hadapan Allah? Puncak beriman kepada Allah. Apa puncak iman? Mata pelir kuangnya. Syarat utamanya aqimis shalah. Betongan sampainya. Demi Allah, Bapak mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak salat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan batas antara kekafiran dengan keislamanmu salat. Kalian tidak salat, kalian kafir. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya, kalau dia Islam sengaja meninggalkan sholat, kau ingatkan sholat tapi tetap tidak mau, kata Imam Syafi'i, haram jenazahnya ke sholat kalau mati. Maka saudaraku, apa alasan tidak mau sholat? Puasa 1 bulan orang lapar Pak. Haji perlu puluhan juta, 1 bulan ditinggalkan keluarga. Zakat perlu modal. Sholat tidak ada susahnya sholat. Saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Wala kai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ajak ikut renung. Datang sholat jamaah di Masjid Al-Falah ini, diam kau saja imam bacanya. Wakiliku sama imam. Diam saja. Tidak ku tahu tahayat Ustaz, tidak ku tahu baca doa ruku, tidak saya tahu baca doa iftitah. Diam saja, imam wakili bacaan selesai. Saya tidak bisa berdiri Ustaz, duduk. Saya sibuk Ustaz di atas pesawat, masuk waktu 2 maghrib isya. Allah kasih keringanan, jamak kau sholatmu. Saya perjalanan Ustaz dari Batu Licin ke Banjarmasin, 8 jam perjalanan, buru-buru tidak mau singgah, boleh jamak sholat. Duhur asar gabung, bukan cuma digabung, boleh diringkas. Duhur 2 asar 2 selesai. Tapi mobil tidak singgah, sholat di atas mobil, tidak perlu menghadap kiblat. Maka orang yang tidak sholat sesungguhnya, buka Al-Fat ayat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad kalau mereka merasa berislam, beriman kepada Allah, ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka saudaraku, kalau ada di antara kita, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Kenapa hidup saya sangat sulit? Kenapa masalah tidak mau berhenti dalam hidup saya? Jangan cari kambing hitam, lebih baik periksa sholat. Pak, kalau orang kaya tidak sholat, pejabat tidak sholat, selebriti tidak sholat, masih ada harapan Pak, dibilang tahu banyak uangnya. Pejabat nih, dengan jabatannya semua orang bisa diperintah. Selebriti terkenal kemana-mana, orang senang sama dia. Meskipun di akhirat nanti masuk dia sengsara, tapi lino naruntuki Pak, dunia dia sudah dapat. Tapi kalau pengangguran tombak, kau tombak miskin, rumah kontrak-kontrak, kehujanan, kebanjiran, gelek muka, udah ada kenal, kau udah sembahyang kau lagi. Ada runtuh. Sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khotbah
saudaraku, kau tinggallah sejenak. Selesai sholat Jumat, kau tinggal berdoa 5 menit, minta kau ke pertolongan Allah. Ya Allah, capek saya sudah merantau dari tanah Bugis, merantau dari Jawa, sudah 30 tahun saya di sini, hidup saya susah. Ya Allah, bagaimana saya membuka harga diri Islam? Bagaimana saya membahagiakan orang tuaku kalau saya miskin terus? Buka rezekiku. Allah kabulkan pada hari itu. Kecil di dunia. Nagatimi buangnya komele buangnya. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita kalau sholat aja malas? Ada orang biasa diceritakan sholat apa, Nabi bilang wita topi no witai. Satu, orang yang mau mendapat rahmat Allah, mereka beriman kepada Allah, dan puncak keimanan itu adalah mereka mendirikan sholat. Yang kedua, kalau mau mendapat rahmat Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, mereka berhijrah. Apa itu hijrah, Ustaz? Hijrah dalam arti konsep sejarah Islam, pindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu sekali saja terjadi. Tapi hijrah dalam arti pindah menuju yang jauh lebih baik, setiap saat boleh kita lakukan. Kalau hijrah, anak muda milenial bilang taubat. Kalau kita orang dulu tahun 70-an, 80, 90, taubat namanya. Kalau anak milenial, hijrah. Saudaraku, adik-adik yang berhijrah, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celanamu cingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Bukan sekedar itu. Biar kau hijrah tapi kau sombong, kau merasa hitam jidatmu gara-gara sholat, kau rajin puasa Senin Kamis, tapi kau suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, kamu tidak baik di hadapan Allah. Ada kan anak-anak baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube kultum-kultum di Instagram, taksiyah bid'ah, barasanji bid'ah, baca yasin di kuburan sesat. Kesombongan. Orang yang hijrah itu lembut hatinya. Orang yang hijrah itu memahami perbedaan pendapat. Dan orang yang hijrah itu tidak senang mengusik-usik, apalagi sampai memutuskan tali persaudaraan. Hijrah sesungguhnya bertobat. Tapi bagaimana saya mau bertobat, Ustaz? Besar dosaku. Datanglah anak muda kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pendosa, saya pemaksiat, semua dosa kulakukan ya Rasulullah. Nabi bersabda, tobat kau. Tapi saya ulang lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Tapi kau ulang lagi ya Rasul, tobat kau lagi. Lalu anak muda berkata, kalau begitu ya Rasulullah, banyak dosaku, besar dosaku. Nabi lalu tersenyum dan bersabda, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, kau datang membawa dosa. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi. Jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Siapa tahu ya itu dosamu, maloko bapak dan pelukku. Yang jadi masalah bukan dosa, yang jadi masalah mau tidak kita bertobat dan tinggalkan. Taubat itu bukan sekedar umur tua. Biasanya kalau kita bicara tobat, anak muda bilang tua pak, mau pak mati bertobat. Iya kalau kau sempat tua bos. Kalau nak kena COVID serangan jantung mati mendadak, nak sampai kau tobat. Kalau kau tobat malam ini, ada jaminan diampuni tobatmu, diampuni dosamu. Kalau kau tunda-tunda tobatmu, apa kau yakin masih hidup? Tobat, minta pertolongan ampun kepada Allah. Caranya apa? 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. 5, kalau berkaitan dosa sama manusia, tetanggamu, pegawaimu, bosmu, minta maaf kau sama itu orang. Kalau berkaitan dengan barang, kata Allah, malisu barang atau kalau bapak berdosa sama saya, minta maaf, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang paling penting barangku yang kuambil kasih kembali. Di akhirat nanti ketika ya Allah ampuni saya, maka dia puangi urus kamu sama dasar. Selesai kau sama itu baru datang sama saya. Yang ketiga, syarat mendapat rahmat dari Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
berjihad di jalan agama Allah. Adik-adikku yang baru belajar agama, jihad itu bukan sekedar perang. Jihad itu bukan sekedar mengangkat parang, pistol, tidak. Itu jihad zaman dulu. Itu ada Belanda. Jihad kita sekarang apa? Pengendalian hawa nafsu. Jihad kita sekarang yang terbesar adalah mengendalikan ego dan kepentingan pribadi kita. Itulah jihad. Jihad ada dua caranya, amwal anfus, harta dengan jiwa. Orang kaya, keluarga besar, pembangun masjid ini jihadnya apa? Sebelumnya ke masjid, itu jihad. Ilmuwan, alim ulama, apa jihadnya? Sebarkan ilmu, amalkan, dakwakan ilmu, itu jihad. Kalian anak muda punya tenaga, jihadmu adalah tenaga. Para bapak-bapak polisi, tentara, jihadnya adalah ciptakan keadilan dan keamanan masyarakat. Itu jihadnya. Jihad tidak selalu dalam arti perang. Jihad, suatu kali selesai perang Badar, Nabi lalu bersabda, baru saja kita pulang dari perang kecil akan menuju perang yang lebih besar. Sahabat kaget semua, ya Rasulullah, masih ada perang yang lebih besar dari ini? Kata Nabi, ya, apa itu? Pengendalian hawa nafsu. Sidang Jumat yang saya muliakan, beriman kepada Allah, bertaubat dan berjihad fisabilillah, amwal anfus, harta dengan jiwa kita. Ulaika yarjuna rahmatallahi, itulah yang kata Allah, betul-betul aku rahmati, dan bonusnya setelah dirahmati aku ampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi evaluasi buat kita untuk memperbaiki iman kita, meningkatkan daya taubat kita, kemudian melengkapinya dengan berjihad melalui kemampuan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum wa izzil mu'minin, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat yang saya muliakan, orang Jawa merantau ke Kalimantan, ternyata di Kalimantan tidak nyaman, masih ada harapan balik kembali ke Jawa. Orang Sulawesi datang merantau ke Batu Licin, ternyata di Batu Licin pekerjaan tidak menjanjikan, dia boleh balik lagi ke Sulawesi Selatan. Tapi demi Allah, ketika bapak masuk ke kubur, senang tidak senang, tinggal di situ, tidak boleh balik. Dan orang yang paling menderita ketika masuk kubur, al-mutahawil bis-shalah, yang menganggap enteng sholat, dia orang culi-culi saja. Percayalah para hadirin yang saya muliakan, selesai dengar khutbah ini, bapak pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Percayalah, itulah hidayah dan rahmat Allah paling besar yang bapak peroleh dalam hidup. Semoga ada manfaat. Mari kita berdoa, mohon izin untuk mendoakan orang tua kita masing-masing. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira.
Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.